2 minggu yang lalu kita belajar tentang yang mana? Ada yang bisa ingat enggak? Dua minggu yang lalu kita belajar apa? Salah satu osteoartritis. Osteoartritis, betul. Jadi di dalam dunia rheumatoid itu ada berapa macam artritis yang kita kenal? Yang minggu lalu saya jelaskan itu ada berapa macam sih dalam penyakit-penyakit rheumatologi itu? Jadi minggu lalu kita belajar tentang osteoartritis. Nah, itu masuk dalam rumpun ilmu rheumatologi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang rheumatoid arthritis. Ini juga masuk dalam rumpun rheumatologi. Sama, hampir mirip dengan osteoartritis ya. Jadi nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini adalah goals of therapy dari rheumatoid arthritis atau kita kenal dengan ORA. Ya, jadi kalau adik-adik lihat, di sini ini ada healthy joint. Jadi persendian yang sehat ya. Kemudian 2 minggu yang lalu kita belajar tentang osteoartritis. Ini di sini terlihat ya di mana inflamasinya. Nah, hari ini kita belajar tentang rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu adalah peradangan atau inflamasi. Inflamasi terletak di mana? Ini lihat ya, di sebelah kanan dan kiri dari tulang. Nah, goals of therapy. Jadi kalau adik-adik melihat gambar ini adalah gambar level of ORA atau rheumatoid arthritis. Jadi kalau seseorang itu develop ORA on their earlier stage, jadi masa-masa di awal mereka itu develop ORA, itu adik-adik bisa lihat tangan di sini ya, early ORA di sini. Nah, di sini ini kalau dia progresif itu menuju ke intermediate. Jadi progresif berjalan terus, dia tangannya akan membengkong seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau udah late ORA, jadi udah fase terakhir dari rheumatoid arthritis, itu persendian jari tangannya akan berbentuk seperti ini. Kalau ada dilihat, ya. Nah, jadi tujuan terapi dari rheumatoid arthritis itu yang pertama adalah less pain. Jadi mengurangi rasa nyeri pada si penderita, karena tahu sendiri ya, kalau tangannya bengkong, kakinya bengkong, persendiannya bengkong, ini rasa sakitnya luar biasa. Ini sakit sekali nih, coba aja tulangnya sampai keluar dari jalur ya, ibaratnya kalau kita mau ngomong normalnya ini membengkong. Jadi kita kurangi goals of terapinya, kita kurangi rasa nyerinya, kemudian kita kurangi deformitasnya. Deformitasnya artinya itu adalah kita kurangi dia itu tambah berubah bentuk. Ya. Kemudian kita mengurangi disfungsinya, less dysfunction. Jadi kita mengurangi sebagaimana supaya dia tetap bisa berfungsi dengan normal, gitu ya. Kemudian less radiological progression. Jadi maybe more sensitive than clinical feature. Jadi kita kurangi. Jadi kalau misalkan dia di fotoronsen dan sebagainya, kita kurangi progresi penyakitnya. Ya. Nah, definition. Jadi coba lihat. Rheumatoid arthritis adalah penyakit persendian yang disebabkan oleh peradangan, di mana persendian tersebut mengalami destruksi, kerusakan, dan deformitas perubahan bentuk. Ya, dan menyebabkan jaringan ikat mengalami degenerasi yang dia sifatnya progresif. Jadi semakin lama semakin parah. Ya. Nah, ini kan sudah kita kenal tadi ya. Ini bentuk-bentuk tangan kalau dia mengalami deformitas yang progresif. Nah, patologi kalau adik-adik lihat, jadi ini kan jaringan sinovial di persendian. Ya. Ini sinovium di rheumatoid arthritis ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi a variety of autoimmune mechanism promote influx of inflammatory cell. Ya, jadi di sini terdapat proses autoimun dari seseorang itu sehingga terjadi inflamasi di antara persendian, sehingga menyebabkan resulting of destruction
swelling, pain, and deformity. Jadi terjadi kerusakan pada persendian ini, joint space ini pada sel-sel persendian. Kemudian dia biasanya membengkak, rasanya nyeri dan perubahan deformitas. Ini karena autoimun ya, mekanisme autoimun kalau pada rheumatoid arthritis. Nah, ini patologinya. Ini saya dari Kementerian Kesehatan Indonesia ya. Jadi adik-adik bisa melihat di sini. Yang pertama itu terjadi kerusakan tulang dulu. Ya, dan kemudian terjadi pembentukan tulang baru. Ini semuanya ya. Kemudian ada perubahan metabolisme tulang yang dia itu meningkatkan aktivitas enzim. Kemudian terjadi penurunan kadar protoglikan yang disertai perubahan sifat kolagen, kemudian berkurangnya kadar air pada tulang sendi, permukaan tulang sendi terbelah, sebagainya, terjadi robekan, inflamasi, dan sebagainya. Kemudian terjadilah yang namanya rematik. Nah, bagaimana sih perkembangan rheumatoid arthritis ini? Perkembangan dalam 10 tahun terakhir, jadi prevalensinya secara nasional itu sebesar 30%. Nah, tertinggi itu dijumpai di Papua Barat, hampir 29% ya, dan terendah di Sulawesi Barat. Nah, kita lihat kenapa di Provinsi Papua Barat itu kok paling banyak mereka menderita rheumatoid arthritis, dan di Sulawesi Barat itu paling rendah ya. Nanti adik-adik bisa lihat kenapa sih. Nah, kita lihat gejala dan tandanya. Ya, gejala dan tanda pada rheumatoid arthritis. Yang pertama, signs-nya apa gitu ya. Signs-nya kita bisa lihat signs and symptoms-nya itu nyeri pada anggota gerak persendian, kemudian ototnya melemah, kemudian ada peradangan dan bengkak pada persendian gitu ya. Kemudian sendi itu mengalami kekakuan, ada kejang dan kontraksi, kemudian gangguan fungsi jelas karena deformitas. Kalau tulang persendiannya membengkok, otomatis kan sudah tidak bisa melakukan fungsinya lagi ya. Biasanya dia sudah tidak bisa memegang sendok atau memegang garpu atau makan, itu susah karena selain nyeri itu mengalami deformitas, perubahan. Kemudian kejang kontraksi sendinya krepitasi, ya berbunyi gitu, goyah. Kemudian adanya benjolan di nodul. Jadi di sini ini terjadi benjolan-benjolan ya, sehingga dia terjadi inflamasi di sini karena swelling and painful. Nah, beberapa penyebabnya itu yang pertama usia. Ya, dari usia ini sama dengan osteoartritis. Ya, jadi paling kuat itu adalah faktor usia. Jadi osteoartritis itu biasanya terjadi pada umur 60 tahun. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini biasanya wanita lebih sering terkena RA dan OA, ya, osteoartritis dan RA. Ini harusnya RA ya. Kemudian secara genetik itu RA berpengaruh besar pada genetik itu berpengaruh besar pada terjadinya RA. Kemudian suhu dan kegemukan. Ini faktor resiko yang hampir sama dengan osteoartritis karena sama-sama masuk rumpun rheumatologi. Nah, akibat atau dampaknya rheumatoid arthritis itu sebenarnya tidak mengakibatkan kematian gitu ya. Jadi dia tidak menimbulkan penyakit kronis juga, tapi menimbulkan bahaya gitu. Kenapa sih bahayanya? Nah, ini kenapa sih bahayanya? Yang pertama, menghambat aktivitas sehari-hari. Kemudian menyebabkan rasa nyeri dan jelas mempengaruhi postur tubuh ya, sehingga kelamaan menyebabkan kelumpuhan di sini ya. Nah, diagnosis dari rheumatoid arthritis itu yang pertama bisa dilakukan oleh dokter bedah tulang atau ortopedi. Ya, jadi dalam hal ini biasanya kalau memerlukan pembedahan, biasanya dokter akan melakukan ronsen lebih spesifik lagi pada bagian mana sih yang memerlukan pembedahan gitu ya. Kemudian ahli terapi fisik, ini sebetulnya mereka ini adalah professional healthcare yang membantu dalam terapi dan penegakan diagnosa dan terapi dari rheumatoid arthritis.
Kemudian terapi okupasi. Jadi mereka itu diajarkan bagaimana sih cara mengurangi rasa sakit, bagaimana cara melakukan kegiatan sehari-hari yang melindungi sendi gitu. Bagaimana sih cara mengangkat beban supaya persendiannya tidak sakit gitu ya. Kemudian ahli gizi, karena tadi faktor resikonya salah satunya adalah berat badan, sehingga ahli gizi ini diperlukan untuk penderita rheumatoid arthritis, untuk diet dan sebagainya gitu. Kemudian perawat, biasanya perawat nurse ini biasanya dia memberikan ekstra. Biasanya kalau pasien ke rumah sakit, itu perawat itu memberikan membantu dalam rencana perawatannya, gitu kan. Jadi kapan dia harus konsultasi lagi, kapan dia harus melakukan terapi lagi dan sebagainya. Kemudian terakhir psikologi. Ya, psikologi ini sangat penting karena biasanya kalau pasien sudah terkena ORA, itu biasanya dia secara psikis itu sudah terganggu ya, mudah emosi, mudah marah, karena mau makan aja nggak bisa pegang sendok, mau minum nggak bisa pegang gelas, susah gitu ya pegangnya karena sakit gitu, membutuhkan bantuan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, bagaimana sih salah satu pencegahannya gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu wanita usianya sudah di atas 60 tahun, secara genetik keturunan memiliki OA keluarganya, itu sebaiknya menghindari kegiatan-kegiatan yang berat apabila persendiannya sudah terasa nyeri gitu ya. Jadi berat badannya harus diturunkan gitu. Kemudian harus mengurangi makanan kaya purin. Contohnya daging, jeroan, kikil. Jadi kalau adik-adik tahu itu kita kenal makanan kaya purin itu kita kenal dengan ini ya, apa singkatannya benjol kalau pernah dengar ya. Jadi makanan kaya purin itu bayam, kemudian emping, melinjo gitu ya, kemudian jeroan, lele, itu makanan yang kaya purin. Jadi itu harus dikurangi gitu ya untuk mencegah rheumatoid arthritis ini. Nah, penata laksanaan pada rheumatoid arthritis ini harus ditangani dengan sempurna. Penderita itu juga harus diberi penjelasan kalau penyakit rheumatologi, rheumatik dan sebagainya itu tidak bisa sembuh, gitu ya. Kenapa? Karena dia rheumatoid arthritis itu autoimun, dia tidak bisa sembuh. Jadi dia akan sekali kena, dia akan terbawa terus sampai dia sudah tidak ada di dunia ini gitu ya. Kita hanya bisa seperti yang saya katakan, goals of terapinya tadi adalah mengurangi rasa nyeri, mengurangi swelling, mengurangi sebagainya di awal-awal tadi, tapi tidak menyembuhkan penyakitnya karena rheumatoid arthritis itu tidak bisa disembuhkan. Ya, inflamasinya akan tetap seperti itu. Kalau persendiannya sudah kena akan tetap seperti itu. Sehingga terapinya harus dimulai sedini mungkin agar penyakitnya tidak progresif. Jadi begitu dideteksi pada earlier stage of rheumatoid arthritis, orang ini terkena arthritis, itu harus segera dilakukan modifikasi pengobatan dengan sempurna supaya penyakitnya tidak berubah menjadi yang severe. Jadi tadi ya yang fase akhir tadi ya yang sampai persendian tangannya membengkok. Nah, kemudian penderita harus dirujuk dalam 3 bulan sejak muncul gejala. Jadi gejala-gejala tadi misalkan dia merasa krepitasi tadi yang di awal-awal itu ya, krepitasi, kemudian merasa mengangkat sesuatu berat dan sebagainya, itu 3 bulan semenjak pasien itu merasa gejala itu harus segera dikonfirmasi diagnosisnya ke dokter. Begitu diagnosisnya positif bahwasanya penderita itu menderita rheumatoid arthritis, inisiasi terapi harus segera dilakukan. Jadi kita menggunakan DMARD. Kalau kita tahu itu DMARD itu adalah disease modifying anti-rheumatic drugs. Nah, jadi tadi goals of terapinya sama yang di depan tadi, apa sih? Mengurangi rasa nyeri, mempertahankan status fungsionalnya, mengurangi inflamasi, memproteksi sendi, mengurangi progresivitas penyakit, dan menghindari komplikasi yang berhubungan dengan terapi. Karena ORA ini bisa menyebabkan banyak sekali komplikasi ya. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berolahraga, kemudian bisa juga timbul komplikasi gula karena dia kurang olahraga, kemudian komplikasi ke penyakit jantung gitu ya. Jadi yang menyebabkan kematian itu bukan penyakitnya itu sendiri, tapi komplikasinya.
Nah, DMARD, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, pemilihan jenisnya pada pasien harus mempertimbangkan kepatuhan, berat penyakitnya, pengalaman dokter, dan penyakit penyertanya. Nah, biasanya DMARD itu kita kenal yang paling sering digunakan itu methotrexate, biasanya disingkat MTX, ya, di sini DMARD. MTX, hidroksikloroquine, kemudian sulfasalazine, leflunomide, infliximab, etanercept. Jadi DMARD ini, kalau adik-adik kenal, ini biasanya obat-obatan yang sering digunakan untuk anti-cancer, ya, anti-cancer agent. Jadi penderita rheumatoid arthritis itu dia akan menggunakan obat-obat anti kanker, anti cancer. Kenapa gitu kan? Karena dia salah satunya autoimun. Nanti akan saya jelaskan di gambar berikutnya. Nah, itu DMARD ya. Biasanya pengobatannya kombinasi methotrexate ditambah sulfasalazine ditambah NSAID, prednisolon gitu ya, atau methotrexate leflunomide, atau methotrexate plus etanercept, atau rituximab, atau inhibitor TNF alpha. Ya, TNF alpha ini lebih efektif, tapi dia juga mahal. Jadi kalau tidak masuk dalam formularium di Indonesia, formularium BPJS, biasanya dokter tidak akan memberi TNF alpha, atau biasanya kalau penyakitnya belum progresif, TNF alpha tidak akan diberikan ya, karena ini obat-obatannya mahal sekali. Nah, DMARD untuk rekomendasi praktek kliniknya sedini mungkin harus diberikan untuk mengontrol gejala dan mengurangi progresivitas penyakit. Kemudian yang kedua, penderita bisa diberikan NSAID dengan dosis rendah, gitu ya. Harus diturunkan setelah DMARD mencapai respon yang baik, gitu kan. Jadi kortikosteroid ini kita berikan dosis rendah dulu, waktunya pendek, ya. Dan terapinya harus kombinasi karena efektivitasnya lebih baik dari hanya diberikan NSAID sendiri. Jadi kombinasi DMARD dan NSAID itu wajib diberikan pada pasien ORA. Nah, ini adalah beberapa terapi farmakologi yang biasanya diberikan pada pasien ORA. Yang pertama NSAID, kemudian yang second line agentnya gold injection, kemudian DMARD, steroid, obat-obatan imunosupresan, dan anti TNF alpha. Itu penjelasannya di situ ya. Kemudian kalau terapi non-farmakologi, itu bisa kita berikan terapi modalitas, jadi berupa diet makanan ya, mengkonsumsi minyak ikan, atau biasanya kalau di apotek itu jual kompres panas dan dingin. Jadi pada persendian yang swollen, yang membengkak dan mengalami sedikit deformitas itu kita berikan kompres panas, kemudian kompres dingin, kompres panas, kompres dingin, dan ditambah sedikit pijatan gitu ya, biar nyerinya berkurang gitu. Kemudian olahraga dan istirahat serta penyinaran inframerah ya, bisa diberikan pada pasien. Kemudian obat-obatan herbal, akupresur, relaksasi progresif, penggunaan kunyit, kemudian vitamin itu bisa sedikit banyak membantu pasien ORA gitu ya. Tapi bukan pasien yang sudah progresif penyakitnya. Ini earlier stage of ORA. Nah, terapi bedah dilakukan pada keadaan kronis. Jadi kalau pasien itu sudah a late stage of ORA, they need to be given ini terapi bedah, gitu ya. Karena terutama bila terjadi rupture tendo, jadi terjadi kerusakan di tendonnya, gitu. Nah, itu tadi pengobatan di Indonesia, ORA di Indonesia. Sekarang saya akan perkenalkan rheumatoid arthritis. Bagaimana sih pengobatan di Australia itu, principles of terapinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau di Australia, ORA itu adalah penyakit progresif yang menghambat aktivitas. Karena di negara-negara Western itu, activity itu dilakukan individu. Maksudnya individu itu bagaimana Bu? Jadi karena di negara Western itu, orang-orang itu hidup mandiri. Ya, jadi tidak ada yang hidupnya itu seperti masyarakat Indonesia, yang mana kalau misalkan sudah tua, nanti akan tinggal satu rumah dengan anak-anaknya, misalkan contohnya gitu ya, jadi nanti akan dibantu oleh anak-anaknya. Nah, itu perbedaan prinsip antara masyarakat Western dan masyarakat Indonesia, sehingga segala sesuatu yang menghambat aktivitas seseorang itu dikategorikan sebagai suatu penyakit yang harus segera diobati ya, karena mereka
hidupnya mandiri. Jadi kalau adik-adik tahu, di Australia itu pria dan wanita, kakek nenek usia 80 tahun, 90 tahun itu akan banyak dijumpai ya. Mereka masih bekerja sebagai kasir, bekerja di mall, bekerja di rumah sakit, itu tidak ada yang namanya batasan usia untuk bekerja. Sepanjang mereka bisa melakukan aktivitas fisik mereka, gitu kan. Beda kalau di Indonesia kan, di Indonesia itu dibatasi oleh usia. Kemudian kalau sakit biasanya sudah ada yang anak-anaknya sudah ada yang mengurus gitu ya. Kalau di Australia itu biasanya mereka kalau sudah mengalami tua itu mereka akan pindah, mereka nggak akan tinggal sama anak-anaknya, mereka akan tinggal sendiri di aged care, atau kalau di sini itu namanya panti jompo. Tapi kalau di sana itu kan aged care itu diatur regulasinya oleh pemerintah Australia gitu kan. Nah, jadi kita lihat kalau misalkan mereka itu sudah ada indikasi gejala awal menderita rheumatoid arthritis, itu prinsip pengobatan di Australia itu adalah treat early, treat aggressively. Jadi seseorang harus segera sedini mungkin kita berikan terapi, kemudian terapinya harus seintens mungkin, agresif gitu ya terapinya gitu ya. Tidak boleh terapinya itu dilupakan. Tidak boleh terapinya itu kemudian bolong gitu ya, itu aggressively. Nah, kemudian yang kedua, setelah mereka memberikan pengobatan secara agresif, kombinasinya akan di step down, jadi diturunkan gitu ya. Jadi pertama kali ini anti-cancer terapinya itu dimulai diberikan 2 atau 3 kombinasi tadi ya, methotrexate, infliximab atau TNF alpha diberikan dalam sekali waktu, kemudian nanti dikurangi hanya 1 saja agennya. Kalau sudah terlihat ada perubahan, ya, karena sedikit banyak memiliki adverse effect untuk itu, ya. The benefits of combination therapy persist for years, gitu. Kenapa kok walaupun ada adverse effect-nya pada pengobatan kanker, tetapi pada pengobatan rheumatoid arthritis the benefit outweigh the risk. Maksudnya apa, Bu? Keuntungan yang didapat pasien itu melebihi kerugiannya. Jadi kita sebagai seorang healthcare professional itu setiap memberikan pengobatan harus mempertimbangkan the benefit outweigh the risk. Jadi kalau adik-adik memberikan pengobatan itu merasa bahwa pengobatan yang saya berikan ini lebih banyak menguntungkan pasien daripada merugikan, silahkan diberikan. Ya, jadi ini prinsip ORA di sini. The benefit outweigh the risk. Tapi kalau kebalikannya, the risk outweigh the benefit, biasanya tidak akan diberikan. Ya. Nah, benefit dari kombinasi terapi itu long lasting, jadi bisa sampai bertahun-tahun gitu untuk pasien ORA, sehingga digunakan kombinasi DMARD. Ya. If responsive, reduce use of toxic agents, maintenance therapy can be tailored to the individual. Jadi, kalau misalkan responsif, pasiennya menerima ataupun terjadi perubahan pada penyakitnya, terapi itu bisa kita sesuaikan. Jadi dosisnya bisa kita taper. Taper itu taper down ya. Taper down diturunkan dosisnya dari 40 mili jadi 10 mili gitu ya. Kita tap ke bawah gitu dosisnya. Jadi kalau refractory, step up therapy as required. Ya, refractory itu apa? Di situ di bawah udah dijelaskan ya refractory itu apa. Jadi refractory disease is defined as failure to attain as predefined target. Jadi kalau misalkan diberi pengobatan, kemudian pasien itu mengalami refractory failure. Jadi ibaratnya kegagalan dalam terapi untuk mencapai target, gitu ya. Itu terapinya itu akan kita step up lagi. Jadi tadi yang hanya kita turunkan 1 agen, 1 obat-obatan, kita step up lagi, kita tambah 2 agen, kita tambah 3 agen, kemudian ditambah NSAID, gitu ya. Jadi kalau terjadi refractory ya, jadi kegagalan dalam pencapaian target, itu biasanya akan di step up lagi penyakitnya. Ya. Oke, nah. Approach to therapy, biasanya prednisolon itu kan golongan NSAID ya. Prednisolon itu digunakan untuk inisiasi dan eksaserbasi. Jadi untuk inisiasi pada earlier stage of RA dan memperburuknya RA, ini prednisolon ini biasanya diberikan pertama kali. Ya. Nah,
Untuk mild or early stage of RA, kombinasi NSAID, methotrexate, plus minus DMARD, ini biasanya ini sering banyak dikombinasikan. Ya, kalau tidak bisa dikontrol, RA-nya tidak bisa dikontrol dalam artian progresif, cepat sekali. Dari earlier stage menjadi medium stage, kemudian menjadi late stage, itu kita harus berikan sitotoksik azathioprine dan siklofosfamid langsung ya. Jadi prinsipnya tadi di Australia itu prinsipnya treat early, treat aggressively. Jadi begitu dia sudah terlihat pembengkokan, tidak ada perubahan terlihat pembengkokan, ini harus kita berikan sitotoksik segera. Ya. Kemudian other options itu kita bisa menggunakan cyclosporin A kombinasi dengan methotrexate atau leflunomide kombinasi dengan methotrexate. Oke. Nah, agen yang digunakan untuk rheumatoid arthritis itu biasanya analgesia, jelas. Analgesia ini kenapa? Karena tadi ya rasa nyeri. Biasanya pasien itu akan kita berikan paracetamol 4 QID. Jadi 4 QID itu 4 kali dalam 1 hari. Jadi dia bisa dalam 1 hari itu bisa mencapai dosis 4.000 mg penggunaan paracetamol pada pasien rheumatoid arthritis dikarenakan rasa nyerinya yang amat luar biasa. Kemudian NSAIDs, dan kalau dia tidak terkendali rasa nyerinya, itu biasanya digunakan golongan-golongan opiat atau narkotika. Kemudian steroid. Kemudian kita bisa menggunakan hidroksikloroquine, itu maksimal 600 mg per hari, dan sulfasalazin. Kalau dia mengalami responnya baik, biasanya nanti kita berikan DMARD. Kita tambah DMARD dan kita tambah monoklonal antibodies MAP ini ya. Jadi antibodies MAP ini digunakan pada pada pasien-pasien ini yang derivatnya diambil dari sel darah putih. Ya, jadi ini digunakan untuk mengurangi percepatan progresivitas. Nah, ini contohnya older agent, jadi penggunaan steroid pada pasien rheumatoid arthritis. Kalau adik-adik melihat di sini, di gambar di sini, ya, di sini ini adalah sitoplasma kita. Ya, di dalam sitoplasma kita itu ada yang namanya protein HSP90. Apa sih protein HSP90 itu, Bu? Itu namanya heat shock protein 90. Heat shock protein 90 ini protein yang biasanya dia membantu untuk menstabilkan protein terhadap rasa panas, terhadap panas. Jadi kalau ada panas dan sebagainya, karena kan swelling. Biasanya kan swelling di persendian itu kan dia inflamasi, swelling itu biasanya rasanya nyeri dan panas ya. Nah, ini protein HSP90 ini dia membantu menstabilisasi against heat ya, jadi terhadap rasa panas gitu ya. Nah, ini biasanya protein HSP90 ini biasanya diperlukan untuk menstabilkan protein-protein yang digunakan untuk pertumbuhan tumor di dalam tubuh. Jadi dia di dalam sitoplasma ini, ya, sehingga protein inilah yang biasanya kita hambat. Nah, kita hambat di sini HSP90 ini, sehingga biasanya orang-orang itu mendevelop obat-obatan baru, itu namanya anti-cancer drug. Jadi dia menginhibit HSP90 ini. Nah, di dalam sitoplasma di sini HSP90 ini itu dia mengikat reseptor steroid. Ya, jadi kalau kita berikan steroid, steroidnya itu will cross the cell membrane and bind to the steroid receptor. Jadi steroid ini dia akan melewati membran sel, kemudian dia akan membentuk kompleks ikatan di sini. Jadi begitu ada steroid reseptor, ini HSP90-nya ini akan melepaskan steroid reseptornya di sini, sehingga reseptornya ini akan menangkap steroidnya, ya. Sehingga steroid ini dia sekarang bisa melewati membran nuklir di sini. Nah, setelah dia melewati membran nuklir, dia akan mengikat secara spesifik
pada gen, dan dia akan membantu dalam transkripsi gen. Jadi ini fungsi dari steroid, dia itu regulatory sequences and activates transcription, ya di sini. Sehingga dia mentranskripsi gen pada penderita rheumatoid arthritis. Dia memodifikasi gennya, gitu ya, supaya tidak terjadi penyakit yang progresif. Nah, oke. Steroid older agents. Kenapa kita kenal older agents? Karena ini pengobatan pertama kali yang ditemukan atau ibaratnya dikembangkan khusus untuk penyakit ORA gitu ya, yang digunakan pertama kali untuk penyakit ORA. Itu kita gunakan oral prednisolon dan methylprednisolon, bisa intravena. Ya, kemudian kita memodifikasi expression of corticosteroidnya. Kemudian bisa menggunakan inhibit transcription of cytokines. Nah, sifatnya juga imunosupresif dan anti-inflammatory, dan dia ini often very rapid response. Jadi itulah kenapa pasien ORA itu biasanya inisiasi terapinya itu ada kebanyakan menggunakan steroid, karena very rapid ya, responsnya itu cepat sekali. Itu yang kita butuhkan pada penderita ORA. Nah, steroid itu used in high doses for acute presentations, itu will benefit. Jadi dia itu digunakan dosis tinggi pada presentasi awal, itu beneficial, menguntungkan sekali, dan bisa mengontrol progresivitas dari penyakit, gitu ya. Sambil menunggu demand-nya itu bereaksi, ya. Some patient may require lower dose steroids as long-term maintenance. Jadi ada beberapa pasien yang dia itu membutuhkan steroid dosis rendah gitu ya, long term maintenance itu sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, steroid ini bisa diberikan intravena, oral, dan dosis dan durasinya serta rute administrasinya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, withdrawal. Jadi steroid ini bukan tanpa efek samping gitu ya. Penggunaan steroid dalam jangka waktu yang panjang itu amat sangat membahayakan juga gitu ya. Sehingga kalau kita mau melakukan withdrawal atau yang namanya penghentian pada penggunaan steroid pada pasien rheumatoid arthritis setelah lama digunakan, itu harus di-taper. Di-taper itu maksudnya dosisnya di-tap pelan-pelan dari 40, 30, 20, 10 gitu ya. Jadi kalau adik-adik tahu, biasanya kalau untuk pengobatan pasien adiktif pada obat-obatan narkotik itu kan nggak bisa kita langsung menghentikan tidak dikonsumsi gitu ya, itu biasanya akan menyebabkan withdrawal symptoms. Jadi harus di-tap. Jadi dari pemberian dulu 40 mg kita turunkan dulu 30 mg gitu ya. Nah, terutama pada pasien yang dia menggunakan dosis 40 mg prednisolon ya, lebih dari 40 mg per day, per hari, itu harus di-tap. Jadi kalau adik-adik tahu ada seseorang yang menggunakan steroid dalam jangka waktu yang panjang, tidak boleh langsung dihentikan, sama sekali tidak menggunakan steroid, ya, karena itu membahayakan pasien. Ya, jadi di-tap. Kemudian pasien yang harus di-taper dosis steroidnya itu adalah pasien yang sudah menggunakan terapi lebih dari 3 minggu. Jadi 3 minggu terapi menggunakan steroid untuk pasien rheumatoid arthritis itu harus dilakukan penurunan dosis pada steroidnya. Ya. Kemudian pasien yang short course within a year of stopping long-term therapy. Kemudian recent repeated courses of therapy. Jadi baru saja kemarin mengulangi terapi yang sama untuk progresivitas penyakitnya. Atau other causes of adrenal suppression. Jadi ada kerusakan pada kelenjar adrenalnya, itu semua dosis-dosis steroid itu harus diturunkan pelan-pelan. Ya. Nah, kenapa sih steroid itu harus taper pelan-pelan gitu ya? Dan harus segera kalau tidak diperlukan harus segera dihentikan gitu kan? Kalau bisa tidak dikonsumsi, gitu kan? Nah, kenapa? Karena dia menyebabkan Cushing syndrome, menyebabkan hipertensi, menyebabkan osteoporosis, menyebabkan hiperglikemia. Jadi bisa komplikasi diabetes. Kemudian muscle wasting, delay wound healing.
Jadi kalau terkena luka itu lama sembuhnya, delay, ya. Kemudian menyebabkan metabolic alkalosis dan imunosupresan. Jadi gampang terkena kandida sariawan dan sebagainya di mulut. Sehingga steroid itu adalah obat-obatan yang side effect-nya itu sangat concern, ya, perlu sangat membutuhkan perhatian khusus karena amat sangat perlu dihindari atau dihentikan bila memang sudah menyebabkan beberapa penyakit-penyakit ini, ya. Nah, steroids or disease modifying in RA if given in the first 2 years of a disease. Jadi steroid itu berguna untuk penyakit rheumatoid arthritis kalau diberikan 2 tahun pertama saat initial diagnosis, ya. Setelah 2 tahun pertama itu biasanya dokter akan melakukan perubahan atau modifikasi pengobatan lagi, ya. Memang steroid ini, they have certainly shown to improve symptoms, function, and quality of life benefit. Jadi dia memang menghambat progresivitas dari penderita RA, gitu ya, mengurangi rasa nyeri, mengurangi bengkak, gitu, dan pada penyakit RA. Kemudian kita kenal juga ada selain steroid, kita kenal obat-obatan lain untuk RA itu adalah plaquenil atau nama generiknya hidroksikloroquine. Biasanya ini obat-obatan anti malaria, ya. Jadi kalau adik-adik berangkat ke Papua, ke Irian Barat gitu, biasanya membawa obat anti malaria gitu kan, karena banyak angka insidensi di sana. Nah, obat-obatan anti malaria ini bisa digunakan untuk RA, ya. Walaupun anti-inflammatory effects not fully understood, but possibly through inhibition of dendritic cells, ya. Jadi walaupun efek antiinflamasinya itu belum diketahui secara pasti, tapi beberapa riset menyebutkan dia itu menghambat dendritic cell, ya. Jadi sehingga mengurangi progresivitas penyakit RA. Nah, hidroksikloroquine ini biasanya digunakan 400 sampai 600 mg per hari, tapi jangka panjangnya itu menyebabkan efek sampingnya seperti korneal keratopati, jadi kayak ada kerak-kerak di kornea matanya gitu, ya. Itu biasanya mild, usually reversible. Jadi kalau dihentikan, dia akan kerak-keraknya itu akan hilang lagi, ya. Atau bisa terjadi makulopati, jadi kerusakan di area mata, yang mana itu impairment dan irreversible. Jadi sudah parah, tidak bisa dilakukan pengobatan, dan irreversible, tidak bisa dikembalikan seperti semula gitu kalau sudah terkena makulopati ini. Yang kemudian yang ketiga, sulfasalazine. Biasanya di Australia ini sulfasalazine digunakan untuk inflammatory bowel disease, ya, untuk anti-inflammatory effect. Kalau digunakan pada pasien RA, itu minggu pertama itu pasiennya harus mendapatkan 500 mg sulfasalazine nocte siang. Minggu kedua 500 mg BDDA 2 kali sehari. Kemudian minggu ketiga 500 mg mane malam, ya. Kemudian minggu keempat itu 1 gram, maksimal dosisnya 1,5 gram 2 kali sehari. Nah, ini side effects-nya ini umumnya ya rash. Jadi rash itu kayak ruam-ruam gitu, ya. Kemudian GI upset, gastrointestinal upset, liver and renal derangement. Jadi liver dan renalnya itu mengalami perubahan secara fisiologis. Kemudian di Australia juga mereka menggunakan sama DMARD, gitu ya, sering-seringnya methotrexate, azathioprine plus mycophenolate, atau leflunomide, cyclophosphamide, dan cyclosporin. Ini sering digunakan. Jadi disease modifying-nya mereka menggunakan itu. Kemudian cara biological menggunakan anti-TNF, anti-interleukin 6, dan anti-interleukin 1. Nah, biological inilah obat-obatan yang amat sangat mahal, gitu ya. Biasanya di Indonesia jarang mereka mendapatkan obat-obatan biological di bawah ini. Umumnya mereka mendapatkan DMARD di atas ini, ya, obat-obatan anti-cancer agent. Nah, problem scientific cutis itu biasanya tidak semua pasien itu fit untuk anti-rheumatoid agent kriteria. Jadi ada beberapa pasien itu yang kriterianya tidak bisa masuk dalam pemberian anti-cancer agent. Misalnya, pasiennya itu sudah punya
penyakit imunosupresan gitu ya, atau dia punya penyakit yang namanya kanker darah dan sebagainya ya. Jadi dia tidak terlalu fit untuk anti rheumatoid agent ini kriterianya ya. Nah, predictors of worst prognosis itu terjadinya sinovitis atau inflamasi ya, terlihat pada MRI. Kemudian ada high renal failure. Jadi terjadilah kegagalan ginjal gitu penggunaan ORA ini. Kemudian more joints involved dan compliance jelas karena obat-obatan anti cancer ini compliance-nya paling rendah ya, karena begitu diminum itu biasanya pasien itu suka mual, muntah gitu kan, kemudian rambutnya rontok yang gitu-gitu ya. Kalau adik-adik suka melihat efek samping dari penggunaan anti cancer agent, anti cancer drugs itu, methotrexate itu yang digunakan pada pasien di rumah sakit itu biasanya kan tangannya menghitam, rambutnya rontok sampai botak, kemudian mual muntah, rasa nyeri gitu ya. Nah itu sehingga compliance-nya paling kecil penggunaan ORA ini. Oke, minggu depan kita akan belajar, osteoartritis sudah ya, kita akan belajar tentang gout dan beberapa sedikit kasus gitu ya minggu depan. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bu Vinci, Ya. Saya tunjung NIM 33. Sebelumnya, tadi di slide-slide sebelumnya yang Siapa? saya tunjung, ya, saya Meila Tunjung, ya. NIM 33. Ya. Ya, saya izin bertanya, Bu, terkait injeksi emas itu bagaimana ya Bu mekanismenya untuk pengobatan rheumatoid arthritis? Ini bukan emas yang itu ya, bukan emas yang untuk gelang gitu, bukan emas yang gitu ya. Jadi ada emas yang memang dimodifikasi gitu ya. Jadi kalau emas itu kan banyak, bisa kadang orang ada yang menggunakan untuk kosmetik, ada yang menggunakan untuk perawatan kulit gitu ya. Nah ini untuk pengobatan. Jadi mereka memodifikasi emas itu supaya bisa digunakan secara intravena, jadi injeksi gitu aja, injeksi emas gitu ya, untuk progresivitas untuk mengurangi progresivitas pada penyakit ORA, sama dengan injeksi steroid gitu. Cuman emasnya itu bukan emas yang digunakan untuk kosmetik dan sebagainya gitu ya. Ini emas yang memang dia diisolasi untuk pengobatan, sifatnya digunakan untuk pengobatan ORA gitu. Oh ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari penyakit? Untuk target aksinya berarti apa Bu? Target aksi si injeksi emasnya? Injeksi ini target aksinya untuk mengurangi progresivitas penyakit. Jadi tadi di depan itu ini ya. Nah, semua mana tadi? Nah, jadi semua target terapi pada penderita ORA ini adalah ini. Target terapi kita tidak menyembuhkan karena ORA tidak bisa disembuhkan, tidak akan bisa disembuhkan ya. Dia akan yang bisa kita lakukan adalah memperlambat proses memburuknya penyakit tersebut. Ya, jadi kalau dia pada tahap ORA gitu, kita usahakan dia akan ada di tahap ini gitu, di tahap ini terus. Sehingga kita berikan obat-obatan untuk mengurangi rasa nyeri, mengurangi deformitas, mengurangi disfungsi, mengurangi progresi radiologi, supaya tidak menuju ke late RA ini. Jadi semua tujuan pengobatan yang saya katakan termasuk food injection dan sebagainya tadi itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi, memperlambat proses memburuknya RA ini, sehingga pasien masih bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari gitu ya, sendiri secara mandiri gitu, tidak perlu bantuan orang lain. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari ORA? Saya izin bertanya Bu Vinci. Adinda, yang mana ini yang tanya? Saya Adinda, NIM 01. Saya izin bertanya kalau misal obat-obatan yang telah disebutkan tadi itu tidak mempan penderita rheumatoid arthritis, kan ada yang namanya sinovectomy itu. Nah itu nanti kalau misal
penderita RA itu memilih untuk senofektomi nanti, apakah masih bisa untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, Bu? Kalau misalkan penderita itu masih dalam earlier atau medium stage, itu masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari menggunakan obat-obatan tadi ya, pengurang rasa nyeri, steroid, kemudian DMARD atau MAP atau monoklonal antibodies tadi, ya. Tapi kalau misalkan sudah late stage of RA, jadi yang tadi deformitas itu tadi, itu biasanya kalau sudah terjadi deformitas, itu pasien itu akan sulit beraktivitas sehari-hari, ya. Jadi memang sehingga yang dibutuhkan adalah terapi secara fisik, sehingga tadi ada terapi okupasi, keperawatan, kedokteran, itu semuanya biasanya bersatu untuk memberikan rencana pengobatan pada pasien ORA kalau sudah mencapai late ORA, ya. Jadi kalau sudah late ORA, biasanya pasien itu akan sulit untuk beraktivitas fisik tanpa mengalami rasa nyeri, ya. Jadi karena kalau sudah late ORA itu biasanya itu persendiannya pasti akan nyeri karena sudah membengkok, ya. Sehingga yang dibutuhkan yaitu tadi terapi secara non farmakologi tadi, termasuk terapi dari health professional, kombinasi health professional itu tadi, ya. Sehingga penyakit itu ORA itu yang kita cegah adalah progresivitasnya. Jadi kita usahakan tidak menjadi deformitas persendiannya, sehingga begitu diagnosisnya ada, diagnosisnya sudah dikonfirmasi bahwasanya ini ORA, jadi pasien itu harus segera treat early, treat aggressively, supaya nanti dia bisa hidupnya itu bisa lebih aktivitasnya tidak akan terganggu, gitu. Ya Bu Vinci, berarti kalau misal yang operasi sinofektomi itu kan pengangkatan lapisan sendi yang mengalami peradangan, berarti itu tetap saja tidak bisa sembuh. Kalau misalkan dia itu secara genetik, ya, jadi kan tadi ada beberapa faktor risiko, ya kan, ada beberapa faktor risiko. Misalkan dia melakukan operasi nih, si pasien melakukan operasi di usia 60-70 tahun, gitu kan. Oke, kita lakukan pengangkatan persendian, penggantian persendian dan sebagainya. Nah, dilakukanlah itu, kemudian ditreat. Tapi manakala faktor risikonya masih ada, yang pertama adalah usia, yang kedua adalah jenis kelamin wanita, yang ketiga adalah berat badan, yang keempat genetik. Manakala itu masih dibawa pada orang tersebut, masih ada kemungkinan orang tersebut akan memiliki ORA lagi. Ya. Jadi dalam hal di sini kalau memang dia sudah memiliki faktor risiko itu, sehingga dia bisa tetap memiliki ORA. Yang harus dilakukan adalah meminimalisir faktor-faktor risiko tersebut. Jadi kalau usia tidak bisa kita modifikasi, ya kan? Kalau berat badan bisa kita modifikasi, kemudian diet bisa kita modifikasi. Jadi yang biasanya dilakukan adalah memodifikasi hal yang bisa dimodifikasi, begitu. Ya, operasi bisa, tapi hanya kalau masih memiliki faktor risiko, ya dia akan terkena lagi, ya. Oke, terima kasih Bu Vinci atas jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tentang reumatoid? Saya yang mana? Saya Azi Prasetya, NIM 03. Jadi tadi Ibu menjelaskan tentang kayak pencegahan reumatoid arthritis itu kan mengurangi konsumsi makanan tinggi purin. Nah, setahu saya itu makanan tinggi purin itu pengaruhnya itu ke gout arthritis. Nah, apakah mengurangi makanan tinggi purin itu memang ditujukan untuk mencegah gout arthritisnya ini, yang mana dapat memperparah arthritisnya, reumatoid arthritisnya tadi, atau ada mekanisme lain terhadap dari purin itu dalam memperparah reumatoid arthritisnya. Kemudian yang kedua yaitu kalau apakah kedua penyakit itu reumatoid arthritis sama gout arthritis itu bisa terjadi secara bersamaan seperti itu, terus pengobatannya nanti bagaimana Ibu? Maaf Ibu kalau
pertanyaannya itu di luar, kayak agak di luar topik sebenarnya. Terima kasih. Ya, jadi kalau GOUT itu akan kita pelajari minggu depan ya. GOUT itu apa sih? GOUT itu asam urat. Penyakit kalau di orang tua taunya penyakit asam urat, tapi kalau kita nyebutnya GOUT ya, GOUT itu asam urat. Nah, kenapa itu GOUT asam urat itu tadi pengobatannya tidak boleh mengkonsumsi makanan tinggi purin? Karena jelas GOUT, osteoartritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, itu tis itu ya, GOUT itu semuanya itu adalah penyakit-penyakit radang persendian yang masuk dalam rumpun reumatologi. Ya, rumpun reumatologi. Jadi kalau adik-adik melihat ilmu reumatologi, penyakit-penyakit dalam ilmu reumatologi itu masuk dalam osteoartritis, GOUT, kemudian rheumatoid arthritis, kemudian ankylosing spondylitis, itu semuanya masuk dalam rumpun reumatologi, gitu ya. Nah, dalam rumpun reumatologi itu semua penyakit persendian itu biasanya akan berhubungan dengan purin, sehingga kadar tinggi purin, makanan-makanan kadar tinggi purin itu akan memperburuk inflamasi persendian, sehingga itulah sebabnya diet pada pasien rheumatoid artritis, pada pasien osteoartritis, pada pasien GOUT, ada pasien ankylosing spondylitis, itu mereka harus mengurangi makanan-makanan yang kaya purin, gitu ya. Contohnya itu tadi, kan? Karena itu akan memperburuk inflamasi pada GOUT, gitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, mengapa GOUT? Apa tadi ya? Saya kok lupa ya. Itu Bu, apakah GOUT artritis sama rheumatoid artritis itu bisa terjadi bersama-sama gitu? Apakah GOUT atau rheumatoid arthritis sudah terjadi bersama-sama? Bisa, tapi kasusnya sangat jarang sekali ya. Jadi kalau GOUT ya GOUT, kalau udah ORA ya ORA gitu ya, biasanya gitu ya. Cuman bisa juga terjadi dua-duanya kalau memang si pasien ini compliance-nya rendah. Jadi compliance itu tingkat kepatuhannya rendah, gitu ya. Dia masih mengkonsumsi tinggi purin, makanan-makanan jeroan dan sebagainya, gitu ya. Bisa saja dia akan memiliki nilai kadar asam urat yang tinggi. Jadi dia bisa terkena rheumatoid arthritis berbarengan dengan penyakit GOUT, gitu. Ya, jadi berbarengan itu penyakit-penyakit yang memang membutuhkan compliance yang tingkatannya tinggi gitu kan untuk GOUT itu. Jadi kayak penyakit asam urat dan sebagainya gitu tuh bisa juga pasien kena, bisa pada rheumatoid arthritis. Ya, cuman biasanya kalau orang udah terkena rheumatoid arthritis itu biasanya dia kalau untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang macam-macam tuh dia biasanya rasanya udah males ya, karena dia rasanya udah nyeri gitu kan. Dia mau mengkonsumsi mau makan aja dia sudah nyeri gitu, gimana dia mau makan gitu ya. Oke, kira-kira begitu penjelasannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa nih? Ini ada yang bertanya di chat, Bu. Mana yang bertanya di chat? Mela Pertiwi. Untuk kompres panas dan dingin tadi itu penggunaannya bagaimana? Harus bergantian atau boleh salah satu? Kompres panas dan dingin untuk penderita rheumatoid arthritis itu penggunaannya bergantian. Ya, jadi begitu swelling itu biasanya panas ya, rasanya panas gitu kita kompres dengan kompres dingin gitu. Nanti setelah rasa inflamasinya, rasa panasnya hilang itu biasanya kita ganti gitu kan, kita ganti dengan rasa panas supaya persediaannya itu terasa lebih sedikit sedikit agak fleksibel gitu ya, agak fleksibel. Biasanya kalau dingin pagi-pagi dingin itu kan biasanya tangannya suka kaku gitu kan, suka kram gitu tangannya gitu kan kalau dingin gitu. Nah itu biasanya kita panaskan gitu. Jadi kompresnya bergantian gitu pada penderita rheumatoid arthritis. Jadi manakala dia merasa swelling, manakala dia merasa merah panas gitu, kita berikan kompres dingin gitu. Ya, kemudian nanti tangannya sudah agak kaku, dikompres panas sedikit gitu supaya lebih lentur gitu tangannya. Ya, itu kompres panas ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
tentang rheumatoid arthritis. Kalau tidak ada yang ditanyakan, minggu depan kita UTS ya jadwalnya ya. Minggu depan UTS kan. Nah, UTS materinya sampai ini ya berarti ya, sampai rheumatoid arthritis ya, materi UTS. Nah, saya belum tahu bentuk soalnya nanti pilihan ganda atau uraian. Jadi belajar aja semuanya supaya ini tidak ada yang mengulang pada nilai UTS ya. Karena kalau UTS-nya nilainya sudah jeblok, biasanya kalau UTS nilainya udah agak jeblok itu untuk mengangkat di UAS-nya agak susah karena nanti materi UAS itu mungkin bisa jadi lebih banyak gitu ya daripada materi yang UTS. Oke. Ini yang videonya off ini kemana anaknya? Tadi Ika sudah izin saya tidak bisa ini ya. Salsabilakannya, kamu lagi praktikum deh. Kenapa? Lagi ngapain? Mengerjakan proyek. Mengerjakan proyek. Mengerjakan proyek saat kuliah. Ada lagi yang mengerjakan proyek. Kamu mengerjakan proyeknya siapa? Dengan dosen siapa? Salsabila mengerjakan proyek dengan dosen siapa? Budinar. Dengan Budinar. Memang jadwalnya hari Kamis. Memang kamu jadwalnya hari Kamis pagi proyeknya. Arpina mana? Arpina sama Tasya. Arpina dan Tasya kemana ini? PJ-nya mana? Itu Arpina sama Tasya lagi sarapan apa kemana dia? Arpina sama Tasya. Ada yang satu kos sama Tasya. Nggak ada yang satu kos. Oke, jadi begini ya. Walaupun Bu Vinci melakukan kuliah online, tapi saya harap kuliah online itu sama dengan offline. Jadi, persiapkan diri adik-adik, jangan, saya harap sih semua kamera on, ya, kalau kuliah online saya. Semua kamera on. Kenapa? Kenapa? Karena saya ingin melihat, biasanya kalau saya kuliah itu saya suka tunjuk anak-anak itu materi kuliah hari ini itu jawabannya apa gitu ya. Jadi saya mau melihat itu sebetulnya tingkat pemahaman pada materi yang saya sampaikan hari ini itu sampai mana, tingkat pemahamannya sampai mana. Jadi jangan lari gitu. Boleh minum kopi, atau nyamil sedikit waktu kuliah online saya gitu ya, karena kita manusia. Karena kadang-kadang saya juga kalau kuliah itu suka minum kopi gitu kan. Boleh, nggak apa-apa minum kopi atau memang belum sempat sarapan gitu waktu kuliah online itu gitu ya. Cuman kalau makan ya jangan makan kerupuk gitu ya, jangan yang suaranya berisik gitu kan, walaupun di unmute gitu kan. Misalkan di video ada di kamera terlihat ya makan kerupuk gitu kan. Nah itu. Nah harapan saya ini Tasya belum on ya, sama tadi si Arpina.
Ini sinyal saya lagi tidak stabil, Bu. Jadi kalau on kamera keluar-keluar gitu, Bu. Nggak apa-apa. Terus tadi kan juga sudah on mic, Bu, tapi nggak masuk suaranya. Kalau misalkan nggak masuk, kamu bisa kirim direct message ke saya. Bu, maaf ini sinyal saya sedang off gitu ya. Saya nggak apa-apa. Jadi next time kalau kuliah online dengan saya, kamera saya minta semuanya on gitu ya. Usahakan sebelum saya kuliah online, coba mencari jaringan yang agak stabil gitu ya. Walaupun mungkin ada 1-2 kendala, misalkan jaringannya tetap juga dicari sampai ke ujung gunung, juga sampai Gunung Himalaya juga nggak bisa gitu, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kan adik-adik itu dia semester 7. Bentar lagi kan mau apoteker gitu kan. Kalau misalkan tidak memahami materi. Jadi dalam belajar itu, kalau pada saat belajar itu memahami materi itu seenggak-enggaknya kamu tuh sudah bisa menyerap 40%. Jadi sisanya tinggal mengulang. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak memahami apa yang diberikan pada saat ini, berarti hanya datang aja, paling 0-5%. Sisanya tuh 95% kamu akan mengulang, dan itu akan lebih berat daripada kalau dipahami gitu ya. Biasanya akan terlihat mahasiswa itu kalau misalkan memahami materi itu sedikit banyak ada pertanyaan atau sedikit banyak ngerti gitu ya. Nah, jadi harapan saya jangan lari gitu. Kalau memang lapar belum sarapan, nggak apa-apa, makan silahkan gitu kan. Tapi sambil tetap memperhatikan, minum kopi nggak apa-apa, bisa. Nah, jadi atau kalau jaringannya jaringannya hilang gitu, di chat aja, Bu, maaf jaringan saya hilang, saya sudah ke Gunung Himalaya tapi kok masih belum dapat jaringan gitu, jadi kadang suka keluar gitu ya. Jadi jangan seperti jelangkung tadi, datang tadi yang pulang tadi antar. Ini Tasya ini ya tadi yang jaringannya hilang. Yang mana tadi yang barusan ngomong? Itu Aprina apa Tasya? Ini Tasya Sevita ini siapa ini? Iya, Bu, saya, Bu. Oh, Tasya yang tadi jaringannya hilang. Ya, oke. Gitu ya. Nah, jadi kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kondisi ya. Minggu depan ujiannya bukan online, tapi ujiannya offline. Ujian UTS-nya offline. Jadi harapan saya jaga kondisi, jangan sampai kondisinya drop saat ujian. Kalau memang kondisinya drop, batuk dan sebagainya, pilek dan sebagainya, itu saya harap sudah sudah memberitahu sebelumnya gitu kan, supaya itu tadi tidak menularkan pada teman-temannya gitu ya. Nanti kamu mungkin ujiannya di tempat tersendiri gitu. Jadi harus segera memberitahu saya. Jangan jangan menularkan ke teman-teman yang lain gitu waktu ujian gitu. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi dan UTS minggu depan?